Nah, kita nanti akan gandengan tangan. Kami memohon kepada seluruh saudaraku, sahabatku yang bergerak sektor pangan khususnya beras, mari kita koreksi, mari kita perbaiki. Ini tidak boleh terjadi. Dulu ada alasan, setiap naik harga, kambing hitamnya adalah tidak ada beras di Bulog, produksi kurang. Setiap tahun, kami ini sejak 2014, sudah 6 tahun, masuk tahun ke-7, itu alasannya selalu produksi turun, harga tidak ada, harga naik, itu stok tidak ada. Dan juga kami sampaikan, SPHP beras ini, itu juga kalau ini informasi, kalau ini tadi data labnya diperiksa langsung. Kalau informasi yang kami terima, SPHP yang dijual ke penyalur itu 60-80%, 20% sampai 40% itu dijual sesuai standar, kemudian selebihnya dibongkar, kemudian dijual, dikemas ulang, dijual dengan harga premium medium, bukan SPHP. Tapi ini laporan dari bawah. Kami minta tolong kalau itu terjadi, jangan dilakukan, jangan diulangi. Sekali lagi, seluruh saudaraku, sahabatku yang bergerak sektor pangan, mulai hari ini, tadi sepakat nanti disampaikan Pak Satgas Pangan, mulai hari ini, hal ini dihentikan. Tetapi tadi hasil kesepakatan, Pak Kepala Badan Pangan mengatakan dari Satgas Pangan, Pak diberi waktu, udah nanti beliau sampaikan. Kita ingin negara ini baik, kita tidak ingin pangan bermasalah. Lihat ada konflik antara negara, geopolitik sekarang, kondisi dunia tidak baik-baik. Kita harus mempersiapkan pangan kita dengan baik. Iklim yang tidak bersahabat, kondisi dunia, perang, beberapa negara antar negara, ini kita harus siapkan dengan baik. Saudaraku, sahabatku, sekali lagi, mari kita perbaiki. Kalau kami sudah himbau, datanya kami sudah pegang, hari ini kami akan kirim semua data ini ke Bapak Kapolri dengan Bapak Jaksa Agung. Kami sudah telepon tadi pagi-pagi dan utusan beliau sudah hadir semua di sini. Nanti kami kirim tanda tangan dan sebentar kami serahkan langsung agar disampaikan Pak Kapolri ke Pak Jaksa Agung. Ini harus diberesin. Ini nggak boleh dibiarkan karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Bayangkan kalau 90 triliun. Ini bisa saudara kita daya belinya bisa naik kalau harga ini kita tekan turun. Ini kami ucapkan terima kasih dari kepolisian, kejaksaan, Badan Pangan. Ini cukup bijak. Kita diskusi alot tadi, diberi kesempatan atau tidak diberi kesempatan. Keputusannya kalau kami pertama mulai hari ini. Tetapi kita diskusi dengan semua tim 2 minggu. Oke, 2 minggu sangat bagus. Dan mulai hari ini kalau bisa harga turun. Tidak lagi menjual harga beras di atas HET. Kemudian tidak sesuai volumenya. Kemudian seperti Kepala Badan Pangan sampaikan, harga sesuai mutu sesuai label yang disampaikan. Mutunya, kalau premium ya premium, kalau medium ya medium. Tapi dari 212 merek yang tidak sesuai, ini yang tidak sesuai ya, ini lab kita menggunakan lab ada 13 seluruh Indonesia. Jadi yang tidak sesuai itu 100
57 ya. 157 premium tidak sesuai merek. Dan itu kami sudah pegang. Datanya pegang, labnya yang bekerja ada 13, kami kirim nanti kami serahkan suratnya sebentar lagi. Kemudian medium yang tidak sesuai dari 76, itu 66. Tidak sesuai, hanya yang sesuai 10. Premium yang sesuai hanya 26. Jadi bisa bayangkan 80%, lebih hampir 90% yang tidak sesuai. Sekarang, mulai hari ini, kami minta saudaraku, sahabatku berbenah. Bila perlu, pasti mungkin sudah tahu, periksa mereknya masing-masing. Mulai hari ini, harga turun. Tidak turun, berhadapan pemerintah. Oke, ada pertanyaan? Ini sampai 10 hari ke depan, atau masa tenggang ini, himbauannya apakah itu ditarik dulu supaya tidak ada barang Udah. seperti apa gitu Pak? Nanti 2 minggu ke depan itu sudah sesuai standar. Mereka sudah ngerti. Udah titik. Apapun dilakukan caranya, itu urusan mereka, sudah sesuai standar. Karena dari tadi ada 80% lebih, hampir 90% yang melanggar itu kami sudah uji lab. Dan bukan satu sampel. Kita ambil 4 sampel, 5 sampel, kemudian labnya total ada 13. Jadi ini sudah di tangan kita. Tinggal mau sadar atau tidak. Nah, kita ini pemerintah masih berbaik hati. Tapi setelah 2 minggu tidak ada kompromi. Tidak ada kompromi. Dan mutlak harga beras harus turun. Kenapa? Stok kita banyak. Kalau dulu ragu-ragu kita. Sekarang ada 4,2 juta ton beras. Jadi kita tidak ragu mengambil tindakan. Ada yang lain? Dari banyak merek itu kan biasanya satu perusahaan punya beberapa merek. Sudah terdeteksi Pak perusahaannya mana? Terus yang kedua, apakah sudah ada omong-omong dengan padi Pak? Karena kan rata-rata pelakunya ini perusahaan penggilingan padi yang sebagian besar adalah anggota Perpadi. Sudah terdeteksi, dan maaf, itu kalau disampaikan, Anda sampaikan lagi. Tadi pagi nih dari Pak Dirman, Pak Jaksagung, baru tadi pagi aku telepon. Pak Kepala Badan juga tadi pagi. Pak Kapolri tadi pagi dengan Satgas. Ini senyap, silent tapi mematikan. Harus selesai. Gak boleh ini dibiarkan. Ini urusan 284 juta orang. Yang kita bahas ini 284 juta orang tanpa kecuali membutuhkan beras. Kalau menengah ke atas itu masih aman. Tapi bagaimana saudara kita yang tidak ekonominya, yang tidak mampu beli beras mahal. Padahal beras kita banyak. Berapa orang yang sulit, susah dengan kondisi ini. Karena mau miskin, mau menengah, mau kaya, beli beras. Benar nggak? Udah. Sekarang momentum kita perbaiki. Oke, satu lagi. Cukup, satu. Lain. Tinggal 3 saja ya. Nanti boleh ditambahkan teman-teman yang di sana. Kalau saya simpel dari laporan investigasi ini, kira-kira perusahaan-perusahaan atau yang punya merek beras yang tidak sesuai regulasi sudah berapa tahun dia memasarkan itu? Sebenarnya sudah bertahun-tahun, tetapi kita lah, kita cerita yang sekarang. Masa lalu nanti tergantung dari kejaksaan dengan kepolisian. Tetapi yang kami inginkan mulai hari ini kita melakukan perbaikan. Ya, kalau ini sudah pasti lama. Dan itu bukan di pasar BC saja, itu juga di supermarket. Jadi semua tempat terjadi. Mau pasar modern, pasar BC terjadi. Ya. Oke, makasih saudaraku, sahabatku. Saya serahkan suratnya ke Satgas Pangan. Ini itu ada aku serahkan. Pak, sini saya serahkan.
Boleh ditunjukin Pak surat. Nah.